Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Limpahan nikmatnya, curahan karunia-Nya dan juga hidayahnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di sore yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah diberi kelonggaran waktu, tenaga dan juga pikiran kita, sehingga kita dapat bertemu, dapat berkumpul di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di cabang Karangtengah 1 perwakilan Wonogiri. Namun sebelumnya salamnya Al-Ustaz untuk kita sekalian. Adik-adik dan saudara sekalian, jadi pada sore hari ini panjenengan semua dikumpulkan di Majlis Karangtengah 1 ini, yaitu yang pertama dari pemuda ataupun pemudi cabang Karangtengah 1, kemudian juga dari cabang Karangtengah 2 dan juga dari cabang Tirtoyo. Mengapa demikian? Jadi dalam hal ini adalah menindaklanjuti apa yang diamalkan dari pimpinan pusat, yakni Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LC&HUM, yang disampaikan kepada perwakilan dan juga dilanjutkan ke seluruh cabang-cabang Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia ini khususnya, yaitu agar para pimpinan perwakilan, pimpinan cabang untuk mengadakan satu agenda kegiatan yang mana yang sudah melaksanakan harap diteruskan dan dilanjutkan, kemudian ditingkatkan, kemudian yang belum mengadakan agar melaksanakan dan mengadakan. Yaitu apa? Yaitu yang ada hubungannya dengan kajian atau pembinaan gelombang remaja, yaitu baik remaja putra maupun putri yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Dan yang diutamakan memang putra putri warga Majelis Tafsir Al-Quran yang orang tuanya sudah mengikuti pengajian, namun tidak sebatas pada itu, bisa melebar kepada para pemuda ataupun pemudi yang lainnya yang ada di sekitar wilayah kita, baik itu sanak saudara ataupun teman-teman dekat kalian semua. Yang itu memang arahnya untuk melebarkan perjuangan dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Mengapa demikian? Jadi hakikatnya di pundak-pundak kalianlah, di pundak-pundak para pemuda dan pemudi Majelis Tafsir Al-Quran ini
yang nanti akan menjadi estafet perjuangan, yang nanti akan menjadi penerus-penerus dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran yang sudah dikelola sejak tahun 1972. Jadi adik-adik dan saudara sekalian, Majelis Tafsir Al-Quran ini didirikan pada tahun 1972 oleh Al-Ustaz Abdullah Tufail Saputra. Beliau memimpin Majelis Tafsir Al-Quran ini dalam kurun waktu 20 tahun. Kemudian selanjutnya setelah beliau wafat digantikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Kemudian selanjutnya setelah Dr. Andes Al-Ustaz Ahmad Sukino wafat digantikan oleh Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMU. Jadi itulah perjalanan dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran sejak didirikan sampai sekarang, yang hakikatnya semakin berkembang dengan bertambahnya cabang dan perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Dan maka dengan demikian, utamanya generasi-generasi penerus dakwah, termasuk penjenengan-penjenengan semua, yang nanti di pundak-pundak kalian ini amanat dakwah ini akan dipikulkan. Maka pemuda-pemudi Majelis Tafsir Al-Quran harus digarap, ditangani dengan sungguh-sungguh untuk dipersiapkan menerima amanah dakwah itu. Termasuk juga yang ada di perwakilan Wonogiri dan terkhusus yang ada di cabang kita, cabang Karangtengah 1, termasuk Karangtengah 2 dan Tirtongono. Maka dari itu besar harapan kami nanti setelah adanya koordinasi ini, nanti akan dilanjutkan pertemuan secara rutin, secara istiqomah, dan mudah-mudahan juga dapat dilaksanakan dengan mujahadah, dengan kesungguhan, paling tidak sebagai pengganti pertemuan ataupun kajian penjenengan yang sudah biasa mengikuti gelombang di cabang. Yaitu nanti memang karena ini memang diistilahkan ya seperti kajian gelombang yang ada di cabang ini, nanti mudah-mudahan dapat dilaksanakan 1 minggu sekali ataupun sepekan sekali. Maka dari itu adik-adik dan saudara sekalian, jadi siapa lagi yang menjadi tumpuan, yang menjadi harapan kita bersama kalau tidak penjenengan semua? Orang tua kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian sudah melaksanakan dakwah ini dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Termasuk salah satunya berdirinya cabang yang ada di Karangtengah 1 ini, termasuk Karangtengah 2 dan Tirtongono, yang notabene Karangtengah 2 dan Tirtongono itu sudah merupakan satu perkembangan dari cabang-cabang sebelumnya. Perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang tua kita sangat luar biasa. Kesungguhannya untuk membangun dakwah yang ada
ada di majelis tafsir Al-Quran ini, khususnya yang ada di wilayah Karangtengah ini, sudah rela mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran dan lain sebagainya demi terwujudnya perkembangan dakwah yang ada di cabang kita ataupun yang ada di wilayah kita. Maka dari itu besar harapan kita, termasuk saya sendiri yang sudah sejak berdirinya cabang Karangtengah ini sudah sama-sama mengelola dan menyiapkan berdirinya cabang ini, sudah berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Berdirinya cabang Karangtengah ini sebagai wahana dakwah Quran Sunnah yang ada di Karangtengah ini menaruh tumpuan yang sangat besar kepada panjenengan semua untuk keberlangsungan dakwah ini. Karena nanti kalau tidak ada penerus-penerus dakwah yang selanjutnya, maka dakwah Quran Sunnah yang ada di Karangtengah ini khususnya pasti akan terhenti. Maka kami juga berusaha, kita semua generasi-generasi tua ini juga berusaha untuk menyiapkan generasi-generasi yang kuat, generasi yang kuat akidahnya, generasi yang kuat fisiknya. Jadi besar harapan kami, jangan sampai kami setelah nanti purna dalam menjalankan tugas amanah dakwah di majelis tafsir Al-Quran ini, kami sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Apa tuh ciri generasi yang lemah itu? Generasi yang lemah itu adalah generasi yang salah satu cirinya adalah menyia-nyiakan sholat dan memperburukkan syahwat. Maka dengan adanya pertemuan secara rutin yang diadakan oleh pemuda-pemuda majelis tafsir Al-Quran ini, diharapkan untuk membentengi generasi-generasi muda kita itu agar terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan lemahnya iman, menyebabkan lemahnya fisik di antara kita sekalian. Maka fondasi keimanan, fondasi akhlak ini perlu kita tanamkan dengan sekuat-kuatnya. Maka dari itu adik-adik dan saudara sekalian, sesuai dengan kemarin yang sudah kami sampaikan pada saat pertemuan gelombang cabang, jadi utamanya putra-putri, pemuda-pemudi yang ada di cabang Karangtengah 1 ini khususnya, dan juga cabang Karangtengah 2 dan Jatimoyo diundang pada kesempatan hari ini. Mungkin yang saat ini belum bisa hadir, nanti untuk bisa hadir berikutnya. Jadi ini merupakan satu awal atau satu langkah untuk satu tujuan kegiatan yang sangat mulia, yaitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap ini hanya suatu hal yang sifatnya itu sepele, namun ini adalah suatu urusan yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ke depannya panjenengan akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berharga untuk mengarungi kehidupan panjenengan dalam menjalani kehidupan yang masih sangat panjang.
Dan dalam upaya penjenengan untuk memanfaatkan, untuk memaksimalkan masa muda kalian sebelum datang masa tua kalian. Karena masa muda itu masih sangat berpotensi dalam segala hal ataupun dalam segala bidang. Dari segi kecerdasan, dari segi fisik, dari segi apapun, masa muda itu masih sangat brilian ataupun sangat bisa diandalkan. Maka dari itu adik-adik dan saudara sekalian, jadi nanti penjenengan ke depannya akan dibimbing oleh guru daerah muda yang ada di cabang Karangtengah ini, yaitu beliau Ustadz Priyanto selaku guru daerah muda yang ada di cabang kita. Maka nanti monggo penjenengan manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu yang diberikan kepada kalian dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, dan ke depannya nanti penjenengan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya harapkan nanti untuk ke depannya setiap pertemuan penjenengan membawa buku catatan dan mushaf Al-Quran. Memakai Al-Quran yang ada di HP boleh, tapi yang diutamakan adalah mushaf Al-Quran. Karena insya Allah dengan kita membiasakan qiraah ataupun membuka ayat dengan mushaf Al-Quran akan lebih menambah istilahnya ingatan-ingatan itu semakin tajam. Karena kalau di HP itu ya istilahnya kan gurujib nih, untuk mempermudah umpamanya mencari ayat surat ini, ayat ini lebih mudah. Coba kita bandingkan, kalau dalam hal berhitung saja, mungkin dalam berhitung secara matematika, segambaran saja, kita saat ini yang ngecek HP, ngecek kalkulator, itu ingatannya lebih tajam orang-orang tua dahulu yang secara manual hitungannya itu ingatan. Sekian kali sekian itu gampang nyanda. Tapi kalau kita mungkin baca mulai di kalkulator ataupun di HP atau di HP. Maka syaratkan nanti yang diutamakan kita memakai Al-Quran itu mushaf. Kemudian nanti baru kalau ada kesulitan nanti kita menggunakan HP. Dan juga catatan. Catatan itu hakikatnya untuk satu istilahnya ya, mendokumentasi apa yang kita terima. Kalau suatu saat kita lupa, dapat kita buka-buka dan dapat kita ingat kembali. Itu harapan kita. Kemudian untuk saat ini yang hadir ini kira-kira berapa sekolah? Sesuai yang diingat. 16 putra. Putri 5. Sementara 5 begini. Nanti mungkin yang saat ini belum bisa hadir, nanti bisa diajak di lain kesempatan. Ataupun mungkin penjenengan punya teman, punya rekan yang bukan putra warga NTA pun boleh. Seperti alhamdulillah ini yang putra itu ada taman Mas Pidi itu Gelora sini mungkin diajak Mas David atau Mas Abi. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa
Mas Biji itu adik iparnya Mbak Nisa Moro. Yang lain monggo nanti dari Karangtengah 2, dari Sukamulya bisa rekan-rekannya yang lain. Dari Karangtengah 1 pun nanti monggo juga silakan mengajak rekan-rekan yang lain. Dan tidak banyak yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan untuk agenda musyawarah, yaitu nanti musyawarah yang pertama akan diadakan pembentukan pengurusan kajian gelombang pemuda ini. Nanti mestinya ada pengurus inti paling tidak, ada ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Nah, kalau Mas Wanto dan Mas Selamat itu selaku koordinator, yang nanti koordinator pemuda cabang. Nanti untuk pengurusnya ya yang lain. Jadi beliau ini hanya mendampingi dan termasuk pengurus koordinator pemuda cabang yang lain itu hanya mendampingi. Namun nanti pengurusnya diambil yang benar-benar yaitu dari pemuda. Jadi kriteria pemuda itu kalau di Majelis Tafsir Al-Quran itu ada 2 kriteria. Yang pertama adalah usia SMP sampai maksimal 40 tahun sekalipun sudah menikah ataupun belum menikah. Kemudian yang kedua, usia SMP sampai maksimal usia belum menikah. Jadi umur berapapun kalau belum menikah itu masih dikategorikan sebagai pemuda ataupun pemudi. Nah, maka dari itu nanti monggo dari 3 cabang ini kita maksimalkan pemuda-pemudi kita yang nanti akan digabung kepada kajian gelombang remaja Majelis Tafsir Al-Quran cabang Karangtengah 1, Karangtengah 2 dan Sukamulya, yang maksudnya nanti dipusatkan di Karangtengah 1 ini. Jadi ambil di tengah-tengah. Jadi dari utara dan dari selatan ini ambil di tengah-tengah. Kemudian untuk waktunya nanti juga disepakati. Memang saya harapkan waktunya tetap 1 pekan sekali. Jadi 1 pekan sekali. Kalau harinya kelihatannya yang paling mudah itu memang hari Sabtu nanti bisa disepakati. Jadi waktunya 1 pekan sekali karena memang ini nanti kalau panjenengan sudah mengikuti kajian gelombang pemuda atau gelombang remaja ini, nanti panjenengan tidak perlu mengikuti kajian gelombang cabang yang lain, gelombang tua. Jadi kecuali kalau nanti ada event khusus bisa bergabung. Tapi kalau punya sudah dibina di gelombang remaja ini, insya Allah sudah mencukupi. Nanti panjenengan akan dipersiapkan benar-benar menjadi estafet perjuangan yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Dan dari segi apapun, dari segi akidah, dari segi nanti mungkin urusan-urusan kewirausahaan dan lain sebagainya bisa dibahas, istilahnya bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan, bisa sharing di kajian gelombang pemuda. Karena harapannya memang selain panjenengan nanti kuat secara akidah, kuat secara fisik, jasmani, nanti diharapkan nanti panjenengan juga kuat secara ekonomi. Karena ekonomi nanti sebagai penyangga tegaknya perjalanan nyawa. Jadi saya selaku yang dituakan di Karangtengah 1 ini
sangat berterima kasih sekali atas kehadiran perdana dari panjenengan semua, mudah-mudi Katakan nomor 1, Katakan nomor 2, dan juga Katakan nomor 4. Jadi saya sangat berterima kasih. Kami sangat selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harapan kita semua ini nanti bisa terlaksana dengan lancar, bisa terlaksana dengan baik. Dan semua kita terlepas daripada dukungan panjenengan semua. Tanpa dukungan dari panjenengan semua, kami yang dituakan ini tidak bisa apa-apa. Kami hanya sekedar mengkoordinir, kami hanya mengkomando, kami hanya sekedar mengkondisikan. Namun hakikatnya sebagai pelaksana, objeknya itu adalah kalian semua. Objeknya adalah semua pemuda dan pemudi yang ada di Majelis Takfir Al-Qur'an dan juga pemuda-pemudi yang ada di sekitar kita yang akan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Maka dari itu nanti monggo untuk menyingkat waktu nanti langsung saja diadakan musyawarah, nanti bisa dipimpin monggo Mas Panto atau Mas Rian mungkin untuk kegiatan musyawarah ini. Kemudian nanti perlu dievaluasi undangan-undangan kemarin yang sudah hadir siapa saja dan belum hadir siapa. Nanti dulu Mas Panto dievaluasi ini. Nanti yang sudah hadir alhamdulillah, yang belum hadir nanti dikomunikasikan apa permasalahannya. Dan termasuk nanti dikomunikasikan dengan orang tuanya. Permasalahannya apa? Apa memang tidak ada siapa, atau memang belum bisa hadir, atau memang ada alasan-alasan yang lain. Dan nanti orang tuanya yang menjawab kami. Ini perlu dikomunikasikan dan nanti saya minta hasilnya. Yang mudah-mudahan sudah disampaikan kemarin. Ya mungkin itu saja sebagai mukadimah pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada baiknya, ada benarnya untuk kita semua. Jadi ini merupakan satu awal perdana pertemuan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Alhamdulillah kalau bisa dipahami, dan mudah-mudahan menjadi pemahaman dan pengertian kita bersama. Kemudian untuk selanjutnya kalau nanti ada kekurangan apa yang saya sampaikan, mungkin Mas Rian bisa menambahkan. Untuk musyawarah nanti bisa dipimpin Mas Panto. Mas Rian nanti langsung memantapkan acara ini, kemudian nanti langsung bisa diakhiri. Oke, itu yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.